Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Kita Alhamdulillah, semangat. luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat Allah. Alhamdulillah. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan Pak Ahmad Yani. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi ini, kita berdoa bersama-sama dulu. Bapak minta kepada Ketua Kelas Hendra Saputra untuk memimpin doa belajar pagi ini. Silakan Ketua. Siapa? Ista'id. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan untuk memahami materi pelajaran pada pagi ini. Amin. Sebelum Bapak cek kehadirannya, Bapak lihat Gajali bajunya masih keluar. Tolong dimasukkan bajunya ke dalam dulu. Iya Pak, tadi ditarik Pak Pitra tadi Pak. Ya, Pak Prinel, tolong diambil sampah yang di bawah bangkunya ya. Ya Pak, si Endra tadi nih Pak, mau sampah sembarangan aja Pak. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan ya Indra. Indra sebagai ketua kelas adalah menjadi contoh bagi teman-temannya. Pak Nel tuh Oke. gitu tuh Pak, biasa menyalahkan orang. Siapa yang tidak hadir? Bapak lihat ini masih ada yang kosong ini bangkunya. Si Ali, Pak. Oh iya. Ali tidak ada. Siapa lagi? Alinya patang Pak ikut mapala tuh Pak. Tanya ikut itu tentu Pak. Oh, ikut mapala. Iya. Pecinta alam alinya ya. Iya. Kemudian Nazir mana Nazir? Nazir Alfa Pak. Oh, Nazir Alfa. Tidak ada keterangan ketua? Nggak ada Pak. Tapi kemarin saya lihat dia main sepeda Pak. Oh, di mana tuh Indra? Kemarin jadi dia ngejar layang-layang Pak. Kalau kita sering tidak hadir, maka takutnya nanti anak-anak Bapak ketinggalan pelajaran ya. Ya Pak. Jadi, ya usahakanlah karena kita masuk sekali seminggu. Jadi usahakan tidak ada yang alfa atau absen. Baik Oke. Pak. Baik Pak. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana perasaan Ananda pada pagi ini? Apakah senang? Senang Pak. Dingin. Atau sedih? Senang Pak. Nah, atau ada yang sakit? Itulah Pak. Mungkin yang tidak hadir itu sakit Pak. Atau ada yang sedang marah sekarang? Enggak ada Pak. Ada, berarti semuanya senang ya? Senang Pak. Senang Pak, karena kami kalau pelajaran agama ini sekali seminggu kami nanti gurunya itu Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Pak. Bang, pembelajaran pendidikan agama Islam ini sangat penting bagi kita Ananda. Tidak hanya bermanfaat untuk dunia, tapi juga bermanfaat untuk akhirat kita kelak. Ya Pak. Oke, mari kita samakan perasaan kita hari ini ya. Semua kita akan senang dan bersenang-senang. Oke, Bapak mau menampilkan breaking biar kita tambah semangat. Ikuti sama-sama ya. Pak. Aku nak pegang Pak. Anak saya. Ya, semuanya ikuti. Oke. Yes. Wih, luar biasa. Ya, bagaimana perasaannya? Sudah rileks kembali? Ambo Pak. Bahagia. Siap untuk menerima pelajaran hari ini ya? Ya Pak. Ya Pak. Oke. Sebelumnya Bapak mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati. Ya. Pertama, coba baca Hendra. Apa kesepakatan kelas kita kemarin? Yang pertama, menghormati guru. Iya. Terus yang kedua apa, Rahmat? Yang kedua, menghargai teman, Pak. Benar sekali. Ghazali, berikutnya. Kelas bersih dan nyaman. Iya. Oke. Nana Bapak, materi kita hari ini adalah
bab 3 tentang hidup damai dan saling memaafkan. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut materi ini, Bapak mau bertanya kembali kepada anak-anak Bapak. Masih ingat materi kita sebelumnya? Si. Kasih, Pak. Masih. Tentang apa? Asmaul Husna, Pak. Tentang Asmaul Husna. Coba Rahmat masih ingat apa kemarin Asmaul Husna yang pertama yang kita bahas? Al-Afu, Pak. Ya, Al-Afu atau Al-Ghaffar? Al-Ghaffar, Pak. Al-Ghaffar, Ah. benar. Bagus, Ghazali. 100 untuk Ghazali ya. Al-Ghaffar artinya apa kemarin? Lama Maha pengampun. Pengampun, Pak. Maha pengampun ya Rahmat. Kemudian yang kedua apa Rahmat? Yang dibaca Rahmat tadi Al-Af? Kasih, Pak. Al-Afu, Pak. Al-Afu. Bagus, 100 Rahmat. Kemudian yang ketiga apa Fitra Yadi? Yang ketiga Al-Wahid, Pak. Iya, Al-Wahid artinya apa? Al-Wahid itu cie, Pak, satu. Bagus sekali. Al-Wahid itu artinya satu. Kemudian yang terakhir apa Hendra? Allah As-Samad, Pak. Masya Allah. As-Samad artinya Allah Allah tempat tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Luar biasa anak-anak Bapak ya. Masih Nah. ingat materi kita yang minggu kemarin? Oke, jadi apa kaitannya materi kita yang lalu dengan sekarang? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Antum coba Pak, Ghazali. itu, Pak. Kalau dilihat judulnya memaafkan asma husnanya Afu, Pak. Masya Allah luar biasa. Benar sekali Ghazali. Jadi Iya. materi kita sekarang bintang, Pak. adalah tentang Al-Afu. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, diharapkan nanti setelah kita belajar materi ini anak-anak Bapak itu mampu memahami ya, yang pertama menyebutkan arti menyatakan menyesal. Yang kedua apa tujuannya? Fitra Yadi. Menjelaskan Iya, menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini, nah tujuan pelajaran kita itu cukup poin 1 dan poin 2 ini ya, menyebutkan arti menyatakan penyesalan, kemudian menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Maafkan. Bisa dipahami anak-anak Bapak? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak mau bertanya, ya. Kira-kira anak-anak Bapak gambar apa ini? Gambar Gambar Ali. orang salaman, Pak. Benar Dan sekali, Umar, Pak, bagus bersalaman, Pak. Ghazali. Ya, bagus tepat sekali. Orang Bersalaman. bersalaman. Nah, ada yang lain? orang Senyum, Pak. Senyum. Iya. Sekarang pernahkah anak-anak Bapak melakukan kesalahan atau orang melakukan kesalahan pada kalian? Siapa yang Pernah, pernah? Pak. Iya. Bagaimana Acong, pengalamannya? Hendra? Iya pernah, Pak. Waktu itu pernah teman saya Pak mengambil pena saya, Pak, ketika sedang menulis, Pak. Lalu bagaimana perasaan Hendra? Apakah Hendra marah? Marah, Pak. Marah. Apakah temannya minta maaf? Ya setelah itu ada teman satu lagi, Pak, ketika itu Al-Ghazali datang, Pak. Kemudian dia mendamaikan kami, Pak. Katanya tidak boleh berkelahi, harus bermaafan, katanya, Pak. Iya, Masya Allah, bagus sekali. Memang itu diharapkan kepada anak-anak Bapak ya. Kita harus saling Maafkan. memaafkan. Sudah benar apa yang dilakukan oleh Ghazali. Nah, jadi kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan sama kita, memang sudah seharusnya ya kita memaafkannya. Dan jangan lupa kalau kita pernah melakukan kesalahan pada teman kita pun harus meminta maaf. Maaf. Oke. Nah, Bapak mau tahu sejauh mana kemampuan anak-anak Bapak ya terkait dengan pemaaf ini. Ya, coba Fitra Yadi, ya, Pak. apa yang dimaksud dengan saling memaafkan dalam konteks hidup damai? Memaafkan tuh menghilangkan rasa sakit hati di dalam hati kita, Pak. Masya Allah, bagus ya, 100 untuk Fitra Ya, Pak. Yadi. Coba Safrinel, mengapa penting untuk memaafkan Ya, orang Pak. lain dalam upaya menciptakan hidup damai? Supaya tenang hati itu, Pak. Makanya kita harus memaafkan orang lain, Pak. Iya, bagus 100 untuk Safrinel. Ghazali, Ya, Pak. apa yang sebaiknya dilakukan jika seseorang belum siap untuk memaafkan? Mungkin kita harus sabar dulu ya, Pak ya. Nah, jadi kita tunggu dia tenang atau kita tenang gitu, Pak. Iya, benar sekali Ghazali ya. Iya. Jadi kita harus sabar dulu. Kita tunggu dia untuk meminta maaf sama kita. Oke. Sekarang ya Bapak mau anak-anak Bapak duduk berkelompok.
ya, seperti yang sudah Bapak bagi pada minggu lalu. Siap? Baik, Kelompok Iya, Pak. 1 Pak. itu ketuanya Ghazali, kelompok 2 Fitra Yadi, Ya, Pak. kelompok 3 Safrinel Fitra. Siap ya? Ya, Siap, Pak. Pak. Sudah, Jadi Pak. kelompok Pak. 1 anggotanya tuh Hendra, si Elvin, Rahmat. Kelompok 2 anggotanya si apa? Si Nazir, ya, Syukri, dan kelompok 3 anggotanya sudah ditentukan juga ya, Safrinel. Siap ya? Ya. Sudah, Pak. Oke. Jadi Siap, tugas Pak. anak-anak Bapak, silakan anak-anak Bapak saksikan video berikut ini. Nah, setelah itu kalian diskusikan. Ya, kalian diskusikan per kelompok apa makna yang terkandung atau nilai-nilai yang terkandung dari video tersebut. Nanti ada 2 pertanyaan yang harus kalian cari permasalahannya nanti ya. Pak. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dan kemudian setelah kalian tonton, kalian diskusikan, kalian Pak. presentasikan nanti ke depan. Silakan nanti siapa yang akan tampil, ya itu Bapak serahkan kepada masing-masing ketua kelompok ya, siapa di antara temannya yang akan tampil. Oke, Ya, bisa Pak. dipahami? Pak. Sabar. Baik, Pak. Oke, baik. Siap, Pak. Ya, kueku jadi jatuh, aduh. Maaf, beta tak sengaja. Tekan cek baru. Wah, kesukaanku. Ini, kena kok. Ih, beta. Maaf, yang sekarang beneran kok. Kok kurang cepat sih. Maaf, maaf. Gak apa-apa, minta maaf. Kalau kamu nggak tulus. Wan. Iwan, beta janji, tak akan ulangi lagi. Beneran deh, maaf. Beta berjanji kelewatan. Janji ya. Terus ya, enak ya, semuanya ya. Yuk, nonton ini Budi tiap Jumat. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, anak-anak Bapak. Ya. Nah, sekarang dari video yang anak-anak Bapak saksikan tadi, ya, silakan ya, anak-anak Bapak diskusikan dan ceritakan apa yang ada dalam video tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari video tersebut? Silakan. Bapak kasih waktu untuk diskusi ya 10 menit. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah, Sudah Pak. selesai, Pak. Oke, Ah, sudah selesai? Ya, Pak. Pak. Nah, sekarang ayo anak-anak Bapak presentasikan apa hasil diskusi yang sudah anak-anak Bapak diskusikan. Ya, Nah, ya, Pak. siap? Nah, Siap. sekarang siapa yang tampil pertama? Coba kelompok 1, siapa yang bisa tampil? Ghazali ketuanya, Pak. Oke, silakan Ghazali. Dah, Hendra, doh. Aku yang mau, Eh, aku ya. baca sila, Ya. baca sila. Ayo, tunggu. Sekitar sih, Ya. Tadi, Pak, masalah video tadi, Pak, mengenai orang yang usil itu, Pak, walaupun kita memang mengucapkan minta maaf, ya, Pak, tapi kita tidak boleh mengulang-ulang seperti itu, Pak. Jahil-jahil seperti itu kan bikin sakit hati sebenarnya, Pak. Walaupun sebenarnya minta maaf, gitu, ah. Iya, Coba. bagus sekali. Coba kasih aplaus untuk Ghazali kelompok 1. Bagus. Ya. Kemudian berikutnya Bapak minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan Ya, Pak. dari kelompok 2. Oh, baik, Pak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari video yang telah kami lihat dan kami saksikan tadi. Maka dapat kami ambil di mana kita harus menjaga perasaan teman kita, Pak. Kalau kita Iya. bersalah sudah minta maaf, jangan diulang lagi, Pak. Masya Dan Allah. jangan dipermainkan meminta maaf itu, Pak. itu saja. Iya. Wih. Oke, bagus, jawaban yang bagus. Mantap. Kasih aplaus untuk Fitra Yadi kelompok 2. Ya, Pak. Masya Allah. Sama Selanjutnya, nilai kami kan, Pak? iya, 100 kelompok 1 dan 100 untuk iya. kelompok 2. Terakhir kepada kelompok 3, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Siapa tadi? Saprinel ya? Baik, Pak. Ya. Kami dari kelompok 3, Pak, kami presentasikan, Pak. Dari video tadi, Pak, kita itu sebenarnya ada seorang anak tadi, Pak, yang memang usil setelah menjatuhkan kue temannya, tapi diolok-olok lagi, Pak. Harusnya kita tuh nggak boleh seperti itu, Pak. Dan minta maaf, tapi dia minta maafnya
sambil main-main, itu kan nggak tulus minta maafnya, hingga temannya yang satu lagi tadi nggak mau lagi, pergi aja lagi Pak. Nah itu yang Ya, sudah sakit hati dia Pak. Itu benar harus kita sekali. tiru Pak, supaya kita nggak gitu ya Pak. Iya, Masya Allah, benar Pak, sekali jawaban tambah dari Pak, tambah Pak, kelompok tambah Pak, 3. Oke, tambah Pak, ada yang menanggapi? Silakan, Pak, kelompok tambah 1. Pak. Jadi Pak, kalau dicalik video tadi nah Pak, Ya, kalau walaupun minta maaf itu dengan tulus, tapi kalau dipermainkan terlebih dahulu, tidak bagus Pak. iya benar sekali Iya Pak. Gejali. Ya, baik. 100 untuk ketiga kelompok anak Bapak. Ayo 100 untuk kita semua. Luar biasa tanggapannya dan jawabannya. Jadi Bapak berikan penguatan sedikit dari video tadi. Ya, seperti yang kita saksikan tadi, 2 orang teman yang suka menjahili temannya ya. Sudah minta maaf, dia lakukan lagi. Minta maaf, dia lakukan lagi seperti semula. Seolah-olah dia minta maaf itu cuman sekedarnya saja, tidak ikhlas dari hatinya. Maka yang temannya satu lagi menjadi sedih. Ya. Lalu temannya ini melihat temannya sedih, barulah dia menyadari dia benar-benar melakukan kesalahan dan dia minta maaf dengan tulus. Dan Tapi percuma menyesal Pak, telah percuma. melakukan kesalahan. Oke, anak-anak Bapak. Sekarang coba anak-anak Bapak perhatikan ya. Masuk kita kepada inti materi kita pada hari ini. Pengertian maaf dan pemaaf. Maaf artinya pembebasan dari hukuman karena sebuah kesalahan. Adapun pemaaf adalah orang yang mudah memberi maaf. Orang yang pemaaf akan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dan tidak ada maksud sedikit pun untuk membalas tersebut dengan balasan yang buruk. Nah, kebalikannya dari sikap pemaaf ini adalah sikap pendendam. Ya, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 199 seperti yang anak-anak Bapak saksikan. Coba Fitrayadi Coba dibaca ayat tersebut. kurang jelas ya Pak. Kurang jelas. Ya Pak, tapi saya coba bacanya Pak. Oke, silakan. Boleh lihat buku Pak? Boleh, nak. Al-Quran pun boleh dilihat. Oh boleh Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Artinya ya loh Pak. Ya, Artinya jadilah pemaaf. Perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. iya, benar sekali. Terima kasih Fitrayadi. Kasih Ya, Pak. aplaus dulu untuk Fitrayadi. Baik. Pak, Oke. tanya Pak, Ya, silakan Jali. apa berpaling tuh Pak? Oh, iya. Berpaling itu artinya menghindar. Ya. Oh. Ya. Jadi di dalam surat Al-A'raf ayat 199 ini Allah menegaskan ya kepada kita, jadilah pemaaf. Perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf, artinya pada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, ini adalah dalil tentang perintah kita untuk memaafkan. Nah, kenapa pentingnya kita menyatakan penyesalan atau memaaf? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya, siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, ya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lain-lainnya, hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal soleh, akan diambil menurut penganiayaannya. Dan jika tidak mempunyai hasanah, kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang-orang yang dianiayanya untuk ditanggungkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak Bapak, ya, kenapa pentingnya kita mengatakan penyesalan atas kesalahan yang pernah kita lakukan dan kita buat? Ini Rasulullah SAW sudah pernah menegaskan ya dalam hadisnya, kalau kita tidak minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita sakiti, ya,
dan tidak sempat kita minta maaf di dunia ini karena orang yang sudah meninggal dunia, maka nanti di akhirat akan dituntut kembali ya tanggung jawab kita. Jika kita tidak punya kebaikan, maka dosa orang tersebut akan kita tanggung. Nah, itu makanya kita penting menyatakan penyesalan dan meminta maaf. Kira-kira bisa dipahami anak-anak Bapak? Siapa? Pak. Ya. Nah, namun di dalam meminta maaf atau penyesalan ini ada adab dan aturan yang harus kita perhatikan. Di antaranya, coba baca Ghazali. Apa adab dalam menyatakan penyesalan? Yang pertama adalah 1. Menyadari dan mengakui kesalahan. iya, benar sekali, Ya. menyadari dan mengakui kesalahan. Ya. Kita harus menyadari dan mengakui kesalahan yang pernah kita lakukan kepada saudara kita. Itu Ya. salah satu adab dalam menyatakan penyesalan. Hmm. Kemudian yang kedua apa, Indra? Adabnya? Apa Pak? Menyesali kesalahan yang sudah kita lakukan kepada orang itu Pak. Bagus, menyesali kesalahan kita. Ya. Berikutnya, tidak mencari Tidak mencari pembenaran. pembenaran. Kalau memang betul kita salah, ya akui saja kesalahan kita. Tak perlu kita mencari pembenaran dari kesalahan kita. Kemudian dilakukan dengan Sungguh-sungguh Pak. Sungguh-sungguh. iya, bukan pura-pura, ya, ataupun dengan terpaksa. Tapi Tidak seperti memang video tadi betul-betul Pak ya. dari hati kita yang paling dalam, ya, Indra, ya. Ya, tidak seperti video tadi Pak ya. Iya, benar sekali, bukan seperti video yang kita lihat tadi. Dia minta maafnya hanya main-main saja. Minta maaf, dia lakukan lagi. Minta maaf, dia lakukan lagi. Jadi tidak nampak kesungguhannya. Jadi adab dalam menyatakan penyesalan itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian berikutnya apa jadi? Membuktikan penyesalan itu dengan tindakan, Pak. Iya, membuktikan Pak. penyesalan itu dengan tindakan. Apa tindakannya? Tentu saja Tidak mengulangi lagi. tidak mengulang, betul-betul kita tidak mengulangi dan melakukan perbuatan itu lagi. Dan kita minta maaf. Itu tah tindakannya. Oke, sekarang anak-anak Bapak, ya, kita lakukan dulu. Ya, silakan keluarkan kertas selembar. Ya, Pak. Ya, Pak. udah? Udah, Pak. Pak. Kemudian kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Ini merupakan asesmen formatif kita, ya. Sejauh mana materi yang sudah kita pelajari tadi bisa anak-anak Bapak pahami. Silakan Bapak kasih waktu 15 menit. Pak, boleh duo sih, Pak? Kalau 2 ya nilainya nanti kalau betul 2 ya dapatnya 40 nanti. Oh, Ya. gitu. Kalau enggak sudah boleh jadi MPR, Pak. Kalau enggak sudah boleh nanti. Ya, tapi boleh, Bapak Pak. yakin anak-anak Bapak ini semuanya adalah orang hebat, calon-calon pemimpin hebat nantinya. Ya, Ya. Amin. Pak, Buat soal Oke. Pak. Silakan ya. Buat soalnya Pak. Ya, soalnya dibuat. Ya, Panjang siap Pak. soalnya, Pak. Ya, Ya, siap, nggak Pak. apa-apa. Karena dengan Ya, siap. menulis itu nanti kalian akan jadi ingat. Sekarang dikumpulkan ke depan. Oke. Ya. Ya, Pak. Nomor satu. Ya, Jadi ya, Pak, Hendra, jadi, Pak. luar biasa. Ini ketua ini selalu terdepan kayaknya. Ya Ya, Pak. memang ketua kelas itu adalah menjadi contoh bagi teman-temannya, ya, Hendra, ya. Pertahankan Allah, Pak. prestasinya. Mohon doa istiqomahnya Pak. Oke. Baik, Minta anak-anak Bapak. perhatian, Pak. Ya, Aduh, dengan aduh, berakhirnya aduh, sini, Pak. apa tadi? Asesmen kita tadi, mari kita simpulkan materi pelajaran kita pada pagi ini. Coba Sapriner, apa kesimpulan materi pelajaran kita pagi ini? Pertama, oke, coba Ghazali. Apa yang pertama, Jali? Yang pertama, maaf artinya pembebasan dari hukuman. Karena sebuah kesalahan, adapun, sorry Pak, sebentar Pak. Karena sebuah kesalahan, adapun pemaaf adalah orang yang mudah memberi maaf. Benar sekali. Coba Hendra, yang kedua, apa kesimpulan materi kita pada pagi ini? Yang kedua, dalil tentang perintah memaafkan terdapat dalam surat Al-A'raf ayat Ayat 199. Bagus. Berikutnya coba Fitrayadi. Apa kesimpulannya? Ya, Pak. Yang ketiga, menyesali kesalahan sangat penting diterapkan dalam kehidupan agar terciptanya kehidupan yang damai dan rukun. Iya, benar sekali anak-anak Bapak. Jadi, di dalam hidup dan kehidupan ini kita memang harus memiliki perilaku pemaaf, ya, atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Dengan memiliki perilaku maaf dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak Bapak, insya Allah hidup kita akan menjadi damai, tenang, dan tentram. Oke, sekarang terakhir, ya, untuk refleksi pembelajaran kita pagi ini.
bagaimana perasaan anak-anak Bapak setelah belajar hari ini? Lega, Pak. Pak, lega. Lega, alhamdulillah. Kemudian materi apa yang sudah Anda pahami? Maafkan. Memaafkan Pak. Menyatakan Iya. penyesalan. Oke. Materi yang menarik bagi anak-anak Bapak? Apa materinya? Tentang maafkan, Pak. Iya. Kemudian apakah di antara pembelajaran kita tadi ada materi yang belum Anda pahami? Itu Pak, surat tadi dihafal Pak. Oh ya, surat tadi memang itu tugas anak-anak Bapak harus dihafal ya. Oh iya, iya. Karena iya. ayatnya Iya, ayat Pak. pendek, jadi tolong dihafal di rumah ya. Jadi Iya, Pak. dan untuk anak-anak Bapak yang lain, Iya, Ya, Pak. Pak. oke. Baik, anak-anak Bapak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa anak-anak Bapak pahami ya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, Pak. Amin. Dan Ya. untuk hari ini Bapak tidak memberikan PR untuk kalian ya. Alhamdulillah. Bapak kira ya, karena Bapak yakin anak-anak Bapak sudah capek ya dari pagi tadi ya. Iya, Pak. Ya, sampai siang PR ini. matematika banyak mana, Pak? Ya, karena PR Iya, yang Pak. lain juga banyak. Oke. Dari PAS juga, Pak. Ya. Jadi materi kita untuk minggu besok apa lagi? Tentang hikmah memaafkan, Pak. Bagus, tentang hikmah memaafkan. Tolong dibaca di rumah buku-bukunya ya. Ya Pak. Ada di Besok, LKS itu, Pak. ya, mudah dipahami. Oke, terakhir silakan anak-anak Bapak kita tutup pelajaran kita pada siang ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.